Kita mulai, kita mau menyerahkan jalannya ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Kami puji, kami sembah, kami agungkan. Glory haleluya. Mari setiap kita datang kepada Tuhan, menyembah-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Glory haleluya. Mari buka hati kita kepada Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu, muliakan Engkau. Glory haleluya. Glory glory Bapa. Irala patashana matarata karapata syarata kana mayarata. Hikarata shana matarata kana mashe. Oh Kau Allahku, ku tinggikan nama-Mu Tuhan, ku muliakan nama Tuhan. Haleluya. Urata syarata kana mata syikira lalapata rata kanamu. Kami agungkan nama Tuhan. Irala papa patarata shana matarata kana mayarata karabai. He karata sherata kana patarata kanamu. Haleluya. Haleluya. Ora papa papa patarata kana mata syarata kana mayarata kana. Horata karapata syarata kana mayarata kana mayarata. He karapa she karapata shana matarata. Haleluya. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau layak dimuliakan, Kau layak dipuja. Haleluya. Iralala pata syarata kana mayarata syarata karabata rata. Oh rata shikiralala pata syarata kana mayarata. Oh rata kana mayarata syarata karabat. Karata syarata kana mayarata syarata karabata rata kanamu. Oh rata syarata kana mayarata karabata syarata karabai. Haleluya, haleluya. Iralala papata syarata kana mayarata kanamu. Haleluya. 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 Ora pasyarata kana mayarata. Terima kasih ya Tuhan untuk karya kematian-Mu di kayu salib bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada tempat
yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapa, kami tahu bahwa hanya karena darah Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah melayakkan kami untuk kami datang kepadamu saat ini ya Tuhan. Ora papa 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 tarata syarata kana papa papa. Ora tarata syarata kana papa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Glory, haleluya. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi katakan, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Kami puji Engkau ya Allah. Kami agungkan nama-Mu Tuhan.
kami besarkan, kami agungkan Engkau. Kuasa salib-Mu Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami ya Allah. Oh rapa pa 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 tarata kara. He kara la 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 pata syarata kara maya rata kara pata rata kara pata. Haleluya. Glory haleluya. Hikara pata shana mata rata kana maya rata kana mata shekara patara. Kurapata rata kanamu, kami tinggikan Engkau, kami agungkan, kami besarkan. Haleluya. Oh, Kau yang layak disembah, Kau yang layak diagungkan, Kau yang layak dimuliakan. Yesus Tuhan. Heralala pata syarata kana mata rata kana pata rata kanamu. Hekaralala pata syarata kanamu. Haleluya. Hora pata rata syana mata rata kana maya rata karabayat. Kami agungkan Engkau, kami muliakan nama-Mu, kami besarkan, kami agungkan. Hiralalala pata syarata kana maya rata kana maya rata kara. Hora pata syarata kana maya rata kara pata rata kara. Hora pata syarata kana maya rata kara pata syarata kana maya rata kara. Oh, Kaulah Allahku, Kaulah Rajaku. Haleluya. Haleluya. Iralala papa karata shana mata rata kana mata syarata karab. He karata syarata kana maya rata karab papa para. Mari kita menyembah kepada Tuhan, karena Dia yang layak untuk menerima setiap pujian penyembahan kita. Dia yang tak berdosa menjadi berdosa oleh karena saudara dan saya, karena cintanya kepada kita, karena kasihnya yang luar biasa. Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Ora papa tarata kana mata syarata kana maya rata syarata kana papa papa. Ora takana mata rata kana maya rata kana mata. Oh, Kaulah Allahku, Kau Yesusku, Kaulah Rajaku. Glory haleluya. Glory haleluya. Oh ya Bapa di surga. Ora papa tarata kana mata syarata kana maya ratakan. Oh ya Bapa di surga. Ora pata syarata kana maya ratakana Bapa patara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur buat anugerah Tuhan yang besar. Kami yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta
Kami dapat melihat hati nurani kami. Kami boleh melihat Engkau, merasakan Engkau secara pribadi ya Tuhan. Haleluya. Urapata syarata karapata syarata karapata. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Haleluya. Mari rasakan jamahan Roh Kudus. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Sekali lagi katakan, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit dari. Hosana, 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 Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit dari. Mari sekali lagi katakan, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit, Dia bangkit dari mati, Dia bangkit dari, Dia bangkit, Dia bangkit dari mati. Haleluya. Rapapapa tarata kana mata syarata kara. Hikarata kana papa papa tarata kana mata syarata kara patara. Urata kana maya rata kara papa papa papa. Mari naikkan ucapan syukur buat apa yang Tuhan sudah kerjakan 2000 tahun yang lalu atas kehidupan saudara dan saya. Ora papa papa tarata kana maya. Engkau kuat oleh karena Dia. Engkau diberkati oleh karena Dia. Ora papa tasyarata kana matarata kana patarata kana. Ora papa 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 tasakar. Kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan nama-Mu Tuhan.
Kami besarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, ikarataka mata syarataka mata rataka maya rataka. Oh haleluya, haleluya. Hosana. Kami terima anugerah-Mu. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Ikarataka maya rataka mata ratashana mata rataka maya rataka. Oh ya Allahku, glory haleluya, haleluya. Glory arapa mata rata kana maya rata shana mata rata karapa papa papa ekarata kana mata shera lala pata rata kar he karala lala pata shana maya rata karamaya. Haleluya. Ikarata shana mata rata kana masyarata karapa. Haleluya. 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 Oh ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah-Mu yang Kau telah nyatakan melalui pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sehingga kami boleh ada dalam anugerah-Mu. Kami boleh memperoleh perkenanan Tuhan untuk menghampiri Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau telah mati tebus dosa kami. Pengorbanan-Mu sungguh berarti bagi kami. Pengorbanan-Mu, pengorbanan yang tidak dapat kami balas dengan apapun juga. Itu sebabnya hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan dalam kesempatan ini, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah seluruh umat-Mu. Biar Tuhan akan tolong beri hati kami yang terbuka. Hati yang subur, hati yang berkenan, hati yang siap untuk menikmati segala isi hati Tuhan yang akan diungkapkannya kepada kami. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Ya, shalom bagi kita semua. Selamat memperingati Jumat Agung. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menyapa satu dengan yang lain, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk mengucapkan selamat Jumat Agung, silakan bisa saling menyapa. Ya, ada 26 partisipan di sini. Ya cukup. Ya, oke. Ya sudah semua saling menyapa ya. Oke ya, saya yakin Bapak Ibu mengasihi, ada kerinduan yang luar biasa untuk bisa beribadah. Namun situasi renovasi yang belum selesai, sehingga ya kita masih harus menahan kerinduan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan berkenaan dengan oke, sebentar ya.
berkenan dengan kematian Yesus tentunya, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu kematiannya teladanku. Kematian Tuhan adalah keteladanan bagi saudara dan saya. Seperti apa keteladanannya nanti kita akan lihat bersama-sama. Ini adalah khotbah seri yang kelima, Victory in Christ, kemenangan di dalam Kristus. Ya, jadi dari dari kemenangan yang Yesus kerjakan di kayu salib akan memberikan sebuah keteladanan kepada saudara dan saya. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dari Filipi 2 ayat 8. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ini adalah kebenaran firman Tuhan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, 1 minggu yang lalu ada pasangan suami istri yang melakukan bom ya di Gereja Katedral Makassar yang mengakibatkan pelaku yang akhirnya tewas di tempat dan 20 orang yang mengalami cedera. Saya tidak tahu, saya tidak mengikuti perkembangan selanjutnya dan 20 orang yang mengalami cedera ini. Tetapi itulah yang diungkapkan oleh media bahwa ada orang-orang yang cedera gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, patut kita berdoa buat Indonesia dengan situasi yang ada, ditambah lagi dengan adanya penyerangan di Mabes Polri beberapa hari yang lalu dari seorang mahasiswi, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, ini menjadi buat kita untuk terus berdoa serius buat Indonesia. Nah, apa yang dilakukan daripada penyerangan di Mabes Polri ini, sebagian kita menganggap bahwa ini adalah sebuah tindakan bunuh diri ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Ya, sama seperti apa yang dilakukan oleh pasangan suami istri, mereka melakukan bom diri di gereja katedral. Sebetulnya mahasiswi yang juga menyerang di Mabes Polri ini juga tidaklah berbeda jauh. Ya, mereka sedang melakukan tindakan dini bunuh diri gitu, saudara-saudara. Nah, tentu peristiwa ini bertolak belakang dengan peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu, di mana di saat Yesus mati di salib. Nah, saudara-saudara, Yesus tidak mati bunuh diri, saudara-saudara. Yesus betul-betul menyerahkan mati untuk saudara dan saya. Nah, apa yang kita dapat petik dari bom bunuh diri? Ya, apa yang kita bisa dapati? Apa yang kita peroleh dari bom bunuh diri ini, saudara-saudara kasih Tuhan? Buat saya, jelas-jelas mereka sedang menyakiti, bahkan ingin membunuh. Ini bukan keteladan yang patut ditiru. Justru kita mengutuk perbuatan keji ini sembari kita berdoa agar pengikut paham ini bertobat kepada Tuhan. Jadi doa kita, saudara-saudara kasih Tuhan, sekalipun ya kita tidak setuju dengan apa yang dilakukannya. Tidak satupun ajaran agama manapun yang mengatakan bahwa membunuh itu baik, saudara-saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya pada saat Tuhan Yesus menyampaikan dalam khotbahnya atau dalam perjumpaan dengan beberapa orang menyampaikan tentang hukum Tuhan, ditutup dengan hukum yang kedua dengan frasa yang sangat menarik gitu, saudara-saudara. Di dalam Markus 12 ayat 31 itu dijelaskan, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Hukum yang pertama adalah mengasihi Allah, yang kedua adalah mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tidak ada hukum yang lebih utama. Apa arti daripada hukum yang tidak ada utama ini? Ini menunjukkan semua hukum di dunia ini mengakui bahwa tindakan teroris membunuh orang lain adalah berlawan dengan hukum utama yang Yesus ajarkan. Kembali lagi dengan kematian Tuhan Yesus, jelas berbeda. Ia mati di kayu salib untuk memberikan teladan bagi saudara dan saya. Ada banyak hal yang kita bisa dapati dari keteladanan Yesus. Tetapi dari Filipi pasal 2 ayat 8 ini, kita menemukan keteladanan yang patut untuk kita tiru di dalam setiap aspek kehidupan kita. Nah, yang pertama, saudara-saudara kasih Tuhan, keteladanan apa yang kita bisa dapati? Yang pertama adalah, di situ dikatakan memiliki tujuan yang jelas. Keteladanan yang Yesus nyatakan kepada kita adalah Yesus memiliki tujuan yang jelas. Dikatakan dalam Filipi 2 ayat 8, sampai mati di kayu salib. Ini adalah sebuah tujuan. Jelas kematian Tuhan Yesus bukanlah bunuh diri dan
juga tujuan hidup kita bukan untuk bunuh diri. Yesus tidak memberikan contoh untuk melakukan bunuh diri, dan sehingga kita menjadi pengikutnya juga melakukan tindakan yang sama. Bunuh diri tidak menyelamatkan, sedangkan tujuan hidup Yesus sangat jelas, yaitu membawa keselamatan. Tidak ada orang mengatakan bahwa bunuh diri itu masuk surga, itu sebuah kebohongan besar. Saudara-saudara kasih Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini sudah jelas mengatakan bahwa tujuan Bapa begitu cinta kepada manusia, ia mengutus anaknya bukan untuk melakukan sebuah tindakan konyol yaitu bunuh diri, tetapi dia memberitakan tentang keselamatan dengan cara dia mati di kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh keselamatan. Nah, ini tulisannya belum juga diedit nih, padahal saya sudah edit. Keselamatan, selalu dikasih Tuhan. Nah, jika kita membaca komentar-komentar netizen berkenaan dengan peristiwa belakangan ini, saudara-saudara, ada banyak yang aneh dan sekaligus lucu, saudara-saudara. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu mengikuti perkembangan tentang ini ya, tentang peristiwa baik yang melakukan bom diri di Makassar maupun juga yang ada di Mabes Polri, saudara. Saudara, ada satu hal yang lucu ya buat saya, ada yang aneh, ada yang bikin gregetan, tetapi saya mau menyampaikan sesuatu yang aneh. Dia katakan begini, saudara-saudara, jika pria yang bunuh diri, mereka mempercayai bahwa mereka akan mendapatkan 72 bidadari. Bahkan salah satu ulama yang kontroversi yang mengatakan bahwa setiap kamar, Tuhan menyiapkan sebuah kamar, satu kamar itu satu bidadari. Inilah paham mereka, dan kita tidak setuju dengan pemahaman ini, gitu saudara kasih Tuhan. Makanya kenapa mereka berani bunuh diri, oleh karena mereka berpikir setelah mereka mati mereka akan dapat 72 bidadari, saudara kasih Tuhan. Nah, ini yang dikatakan oleh mereka, saudara-saudara. Lalu ada pertanyaan yang menggelitik hati saya itu, kalau wanita yang bunuh diri mereka dapat apa? Kalau laki-laki mendapatkan 72 bidadari, kalau wanita yang bunuh diri khususnya yang ada di Mabes Polri, saudara-saudara, mereka dapat apa? Saudara-saudara, ternyata netizen ada saja jawabannya. Dia membuat jawaban begini, saudara-saudara. Jika wanita yang bunuh diri, maka wanita itu akan mendapatkan 72 bidadarto. ya kalau pria mendapatkan bidadari, kalau wanita mendapatkan bidadarto. Saya nggak tahu siapa yang menuliskannya ini, gitu ya, netizen. Tetap mungkin dia ada orang Jawa, maka disebut bidadarto, gitu ya, saudara-saudara kasih Tuhan. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan hidup ini sangat penting. Pada waktu Yesus memberikan sebuah teladan, dia memberikan tujuan hidupnya, ada manfaatnya, gitu saudara-saudara. Yang pertama adalah hidup Yesus lebih terarah, tidak akan tersesat, tidak nyasar. Orang-orang yang memiliki tujuan hidup, saudara-saudara, hidupmu akan terarah, akan terfokus, akan lebih di situ dikatakan tidak akan tersesat, karena engkau tahu jejak-jejak atau jalan aturan-aturan yang harus saudara lakukan, dan ini yang membuat kita bersyukur kepada Tuhan, keteladanan daripada Yesus Kristus yang telah memberikan sebuah contoh tentang hidupnya yang punya tujuan, gitu saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua begini, hidup lebih efektif dan efisien. Saudara-saudara kasih Tuhan, pelayanan Yesus hanya 3,5 tahun saja, tetapi dari 3,5 tahun yang dikatakan kurun waktu yang singkat, tetapi sudah membawa sebuah dampak yang besar, dan sampai pada hari ini bagaimana seluruh dunia sudah dipenuhi dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus dari sebuah pelayanan yang singkat. Oleh karena apa? Oleh karena
oleh karena Yesus punya tujuan, sehingga pada waktu Yesus tahu bahwa akhir kehidupannya adalah kematian, maka dia akan menggunakan segala waktu yang ada, dia akan menggunakan segala kemampuan tenaga yang ada untuk melayani dengan segenap hati, melayani, melakukan semua tugas amanat Bapa ini dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati, dengan segenap waktu yang dia miliki kepada orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Nah, ini dia saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa kenapa Yesus, saya katakan teladan Yesus sangat luar biasa. Karena orang-orang yang punya tujuan, yang meneladani tujuan hidup Yesus, yang memiliki tujuan hidup, maka akan membuat saudara dan saya akan lebih efektif. Saya ingat pada waktu saya ada di kelas di mana kami sedang kuliah, ada orang banyak bertanya, kenapa kok Tuhan Yesus hanya punya waktu 3,5 tahun? Lalu saudara-saudara kasih Tuhan, ini bukan kurun waktu yang panjang. Ada orang diberikan umur yang cukup panjang dan punya kesempatan dari umur hidup itu, saudara-saudara kasih Tuhan. Tetapi karena tidak punya tujuan hidup, maka waktu yang panjang pun akhirnya disia-siakan. Sekali lagi, ini bukan waktu 3,5 tahun. Tetapi Yesus memang mengerti tentang tujuan hidupnya, sehingga 3,5 tahun sudah cukup bagi beliau untuk melayani, sehingga membawa kepada keselamatan yang luar biasa kepada dunia ini. Nah, yang ketiga, saudara-saudara, manfaat tujuan hidup adalah hidup lebih bersemangat. Yesus bersemangat menjalankan misi ini, sekalipun di dalam pelayanan menyampaikan keselamatan, berulang-ulang kali ia mengalami penolakan, bahkan mengalami penderitaan, dan berakhir dengan kematian di kayu salib. Saudara-saudara kasih Tuhan, lihat. Mengapa? Karena jika Tuhan Yesus tidak mati, maka dosa manusia tidak dapat ditebus oleh apapun juga. Itu saudara-saudara, Yesus bersemangat. Yesus mau untuk melayani, dan bahkan dia mau mati di kayu salib, karena apa yang dia kerjakan adalah satu-satunya jalan bagi umat manusia memperoleh keselamatan. Tanpa kematiannya di kayu salib, maka saudara dan saya memiliki kehidupan yang sia-sia. Saudara dan saya akan binasa oleh karena kita menjadi orang-orang yang tidak dapat diselamatkan dengan perbuatan-perbuatan apapun yang kita kerjakan. Yesus melihat hanya dengan mati di kayu salib, hidup kita diselamatkan dari maut dan dari kebinasaan. Kita dipindahkan dari maut kepada keselamatan, dari kebinasaan kepada kehidupan yang kekal. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini menjadi sebuah perenungan dari teladan yang Yesus Kristus berikan kepada kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, apa tujuan hidup saudara dan saya hari ini? Tujuan hidup sama dengan arti hidup bagi kita semua. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada orang yang memiliki tujuan hidup adalah kekayaan. Artinya hidupnya hanyalah kekayaan. Arti hidupnya adalah kekayaan. Saya bukan orang yang anti kaya, sebab saya mau kaya juga, saudara-saudara kasih Tuhan. Namun jika kekayaan menjadi tujuan hidup sehingga melupakan Tuhan, ini yang sangat-sangat berbahaya. Ini sebuah peringatan bagi kita. Jika tujuan hidup kita, arti hidup kita adalah harta, arti tujuan hidup kita adalah kekayaan, sehingga kita menghalalkan segala cara, kita menghalalkan segala tindakan-tindakan kita, termasuk di dalamnya dosa, dan bahkan melupakan hubungan kita, doa kita, dan sebagainya, menentang seluruh kebenaran firman Tuhan, melabrak seluruh nilai-nilai daripada Injil Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, maka kehidupanmu menjadi sia-sia. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada orang yang memiliki tujuan hidupnya adalah pekerjaan. Artinya arti hidupnya hanyalah pekerjaan. Itu sebabnya dari melek mata sampai malam hari yang dia pikirkan adalah orang-orang, dia pikirkannya hanya bekerja dan bekerja. Saudara-saudara kasih Tuhan, sekali lagi, saya bukan orang anti yang bekerja. Bahkan saya dari melek mata selalu terus berpikir untuk bekerja. Lalu sampai akhir malam pun saya terus bekerja, saudara-saudara kasih Tuhan. Namun saya masih tetap meluangkan waktu untuk berdoa. Saya masih tetap meluangkan waktu untuk membaca firman. Saya meluangkan waktu untuk melakukan segala hal. Saudara-saudara kasih Tuhan. Sehingga kita tidak terjebak menjadi orang-orang yang menjadi workaholic alias gila kerja. Sehingga melupakan setiap apapun yang semestinya kita kerjakan. Seperti pelayanan, doa, dan sebagainya. Ini sangat-sangat berbahaya bagi saudara dan saya. Yesus sudah memberikan keteladanan, yaitu memberikan keselamatan
Ya, dan Tuhan Yesus tidak menyuruh kita untuk mati sebagaimana Dia mati di kayu salib untuk supaya saudara dan saya untuk memberikan keselamatan kepada manusia. Yang Yesus minta adalah, saudara-saudara kasih Tuhan, saudara memberitakan kabar baik tentang keselamatan yang dikerjakan. Saudara, sekalipun saudara dan saya memiliki tujuan hidup, baik itu pekerjaan, saudara masih membutuhkan uang, saudara masih membutuhkan sesuatu di dalam dunia ini. Namun ada satu tujuan hidup yang tidak pernah saudara harus lupakan, bahwa engkau adalah orang-orang yang diutus oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kabar baik itu, kabar keselamatan. Sehingga dari profesi apapun yang kau kerjakan, dari apapun yang kita lakukan, itu akan tetap membawa tentang kabar keselamatan kepada mereka yang memang membutuhkan, saudara-saudara kasih Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, tujuan hidup kita adalah mengasihi manusia agar memperoleh keselamatan. Itu sebabnya arti hidupnya memberikan kabar keselamatan kepada semua manusia, kepada setiap orang, kepada setiap saudara dan saya. Jika tujuan hidup kita hari ini salah arah, saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita arahkan kembali lagi ke tujuan yang benar, yaitu membawa kabar keselamatan yang dikerjakan Yesus di kayu salib. Dengan apapun profesi yang saudara miliki, apapun yang saudara kerjakan sampai hari ini, mari lakukanlah ya tujuan hidup saudara dan saya, agar saudara dan saya tetap menjadi orang-orang yang melakukan seperti yang Yesus lakukan, keteladanan yang Yesus kerjakan bagi setiap saudara dan saya. Haleluya. Haleluya Yesus. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang saya ingin menyampaikan berkenaan dengan keteladanan apa lagi? Ya, keteladanan apa lagi yang Yesus berikan kepada saudara dan saya? Yang kedua adalah memiliki kasih yang teruji. Memiliki kasih yang teruji. Saudara-saudara kasih Tuhan, dikatakan dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Keteladanan yang kedua adalah memiliki kasih yang teruji. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kematian Tuhan Yesus merupakan tindakan merendahkan diri. Mengapa ia melakukan semuanya ini? Karena ia mengasihi saudara dan saya. Amin. Saya sudah mendengar kata amin saudara-saudara kasih Tuhan. Ya saudara, inilah keteladanan yang Yesus berikan kepada saudara, bahwa Yesus memiliki kasih yang teruji. Yesus merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia karena ia mengasihi saudara dan saya. Dia tinggalkan surga lalu menjelma menjadi manusia supaya saudara dan saya memperoleh kasih Bapa. Yesus merendahkan dirinya saat melayani, bukan dilayani sekalipun ditolak, ditentang oleh banyak orang. Semuanya ini dilakukannya karena ia mengasihi saudara dan saya. Yesus merendahkan dirinya saat ia disalib, sebab salib merupakan aib. Salib merupakan kehinaan yang terbesar pada saat itu. Ini dikerjakannya oleh karena Yesus mengasihi saudara dan saya. Karena Yesus tidak pernah berbuat dosa, tetapi ia diperlakukan seperti orang yang melakukan dosa yang besar, sehingga harus dijatuhi hukuman mati. Hukuman mati di kayu salib diperuntukkan buat mereka yang melakukan dosa yang tidak mungkin diampuni. Saudara-saudara, beberapa orang yang dijatuhi hukuman mati di Indonesia karena hakim melihat bahwa orang tersebut pantas menerimanya karena kejahatannya yang sangat-sangat luar biasa. Tetapi Yesus tidak mengerjakan sedikit pun dosa, sedikit pun kejahatan selama hidupnya. Tetapi Yesus harus menanggung, dan inilah yang saya katakan kasih yang teruji. Dia merendahkan dirinya. Yesus mengajar saudara dan saya untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengasihi sekalipun disakiti. Berulang kali Yesus di dalam pelayanannya, berulang kali Yesus di dalam kehidupannya, di dalam penderitaannya, saudara-saudara kasih Tuhan, dia tidak pernah melakukan pembalasan kepada mereka yang melakukan kejahatan kepada dirinya. Orang yang memiliki kasih, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, seringkali kita dinilai adalah orang-orang yang lemah. Namun bukanlah lemah. Justru kita sedang menunjukkan keunggulan karakter ilahi yang tidak dimiliki orang yang sekarang ini.
Ya, banyak orang sekarang ini saudara-saudara kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, orang menganggap, kamu ini lemah oleh karena kamu tidak membalas kejahatan. Ayo lawan mereka. Saudara-saudara kasih Tuhan, seringkali kita mendengar perkataan itu, kita dianggap sebagai orang-orang yang tidak berdaya. Tetapi bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak berdaya. Tetapi kita sedang menunjukkan keunggulan karakter Kristus. Karakter ilahi, yaitu kasih yang teruji. Dan yang sedikit saat ini dimiliki oleh orang banyak sekarang ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Itu sebabnya jika kita sedang melakukan kebaikan dan kita menerima hal yang sebaliknya, ingat kita sedang belajar dari sebuah keteladanan Tuhan Yesus, yaitu merendahkan diri dengan cara kita mengasihi mereka yang menyakiti saudara dan saya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita berhak untuk membalasnya. Namun saudara memutuskan atau mengambil keputusan untuk tidak menggunakannya. Kita berhak untuk mencaci maki. Namun saudara dan saya memutuskan untuk tidak melakukannya. Tidak membalasnya. Saudara-saudara, itu adalah orang-orang yang mengikuti keteladanan daripada kasih Yesus Kristus. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita berhak untuk melakukan sepertinya terhadap apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakiti kita. Tetapi pada waktu saudara dan saya melakukan untuk tidak membalasnya, pada waktu saudara mengasihi, saudara dan saya sedang meneladani yang Yesus lakukan kepada saudara dan saya. Yesus mengawali, Yesus mengisi hidupnya, Yesus mengakhiri kehidupannya dengan karakter ilahi, yaitu kasih yang teruji. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya mengajak kepada kita. Yesus sedang memberikan sebuah teladan yang luar biasa, yaitu mengasihi. Bukan untuk membalas, bukan untuk menyakiti, bukan melakukan kejahatan seperti yang dilakukan orang belakangan ini, yaitu melakukan tindakan-tindakan bunuh diri untuk menyakiti, membunuh orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara kasih Tuhan, berbeda jauh. Betul-betul. Saudara, saya bangga. Kita patut bangga menjadi orang-orang percaya yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Karena saudara-saudara kasih Tuhan, karena saudara dan saya memiliki sebuah keteladanan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan, yang harus kita miliki dari keteladanan yang Yesus ajarkan kepada kita. Yang ketiga adalah memiliki kesetiaan sampai akhir. Firman Tuhan mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ada kata taat sampai mati. Saudara-saudara, yang ketiga yang Yesus berikan dari keteladanannya, yaitu memiliki kesetiaan sampai akhir. Saudara-saudara, teladan ya setia sampai akhir bukanlah perkara yang mudah. Apalagi setia untuk mati, saudara-saudara kasih Tuhan, ini tidak mudah, saudara-saudara kasih Tuhan. Setia untuk bahagia, banyak orang akan melakukannya. Namun setia untuk mati, belum tentu saudara dan saya bersedia untuk mengerjakannya. Selalu ada godaan bagi Tuhan Yesus untuk lari dari tujuannya, itu mati di kayu salib. Saudara-saudara, mulai dari Yesus memulai dalam pelayanan. Yesus diuji, dicobai oleh iblis selama 3 kali. Bahkan di tengah pelayanan sekalipun, Yesus terlalu diuji, baik oleh ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan sebagainya. Bahkan pada waktu Yesus tergantung di kayu salib pun, Yesus digoda lagi, saudara-saudara kasih Tuhan, untuk tidak setia. Dikatakan, jika engkau adalah Allah, turunlah dari salib itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, ini adalah ujian yang luar biasa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Yesus tetap setia dengan misinya. Yesus setia dengan tujuannya sampai akhir, yang mati di kayu salib. Kesetiaan Yesus harusnya mendorong saudara dan saya tetap setia sampai akhir hidup kita. Jika Yesus sudah berjuang hingga akhirnya menyerahkan dirinya mati untuk tebus dosa saudara dan saya, begitu juga biarlah kita tetap setia. Setia dalam hal apa saja Pak Edi? Setia dalam mengandalkan Tuhan. Daripada mengandalkan manusia, andalkan Tuhan. Apapun yang sedang kau hadapi hari ini, mari andalkanlah Tuhan lebih dari segala-galanya. Berserahlah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan kau mengandalkan apa yang ada dalam dirimu. Jangan ada kau mengandalkan daripada apa yang dimiliki orang lain. Tetapi andalkanlah Tuhan. Setia untuk mengandalkan Tuhan menjadi kunci kemenangan kita.
Sebagaimana Yesus mengandalkan Bapa, dia bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga. Minggu lalu saya berdoa menyampaikan firman Tuhan di doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Ya, disitulah titik di mana dia mengandalkan ya kemenangan awal dari penderitaan Yesus Kristus, saudara-saudara kasih Tuhan. Yang kedua, setia, berharap kepada Tuhan atas setiap pertolongannya. Mari Bapak tetap setia. Bapak Ibu Saudara tetaplah setia, berharap di setiap apapun pergumulanmu, bukan saja mengandalkan tetapi juga berharap atas segala apa yang kau nyatakan kepada Tuhan. Baik itu pemulihan, baik itu mujizat, apakah itu berkat, apakah itu mujizat-mujizat yang Tuhan ingin kerjakan. Tuhan akan kerjakan di atas kehidupan saudara. Pertolongannya akan nyata di kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara-saudara kasih Tuhan. Apa yang harus kita teladani dari kesetiaannya? Setia mengiringi Yesus dengan nilai kebenaran sampai mencapai garis akhir. Saudara-saudara kasih Tuhan, mari iringi Tuhan sampai garis akhir. Tentu dengan nilai-nilai kebenaran. Jangan sampai kita mengakhirinya dengan nilai-nilai yang salah. Dengan nilai dunia ini, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus membangun kehidupan kita dengan nilai kerajaan Allah. Sebagaimana Yesus ajarkan, Yesus lakukan kepada kita. Inilah yang harus kita lakukan pada waktu kita mengiringi Yesus. Tetap percaya. Karena pada waktu kita mengiringi Yesus tanpa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, "Enyalah engkau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau." Saudara-saudara, ada satu hal yang menyakiti. Jika kita sudah mengiringi sampai kepada garis akhir. Artinya kematian menjemput kita. Tetapi kita mengakhirinya dengan nilai-nilai yang salah. Maka saudara-saudara, kita tidak akan pernah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita akan mengalami yang namanya kematian kekal. Itu sebabnya mari datang kepada Tuhan. Mari percayalah kepada Tuhan. Mari lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Sampai Yesus menjemput saudara dan saya. Dan kita memperoleh keselamatan yang kekal bersama dengan Dia. Amin. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh Lord Jesus. Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Oh. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Irala pata syarata kara papa papa tarata kara pata syarata. Oh rapa papa tarata kara maya rata kara. Saudara-saudara kasih Tuhan, kematian Yesus di kayu salib telah memberikan sebuah keteladanan tentang hidup saudara dan saya. Apa tujuan hidup saudara dan saya hari ini? Yesus memiliki tujuan yang jelas. Jika hari ini arah tujuanmu sedang salah, jika arah tujuanmu sedang membias, engkau lebih banyak untuk memikirkan diri sendiri daripada engkau memikirkan pekerjaan Tuhan. Engkau lebih banyak menghabiskan waktumu untuk hal-hal yang hanya untuk kesenangan dirimu sendiri. Saudara-saudara kasih Tuhan, tujuan Yesus adalah membawa setiap umat manusia diselamatkan. Adakah hati yang sama yang dimiliki Yesus ada dalam kehidupan saudara dan saya untuk melihat orang-orang yang ada di sekitar kita untuk memperoleh keselamatan? Mungkin saudara mengatakan, Pak Edi, aku terlalu sibuk, aku gak punya waktu. Itu sebabnya saya setia membayar perpuluhan. Itu sebabnya saya siap untuk berkorban. Tujuannya supaya ada orang-orang yang mengerjakannya itu. Saudara, misi ini bukan hanya ditujukan kepada orang-orang.
hanya orang-orang tertentu saja, tapi kepada setiap saudara dan saya yang telah memperoleh keselamatan. Karena ada orang-orang di sekitarmu yang tidak mungkin bisa disentuh, sekalipun engkau bisa membayar orang itu dengan dana yang besar. Karena apa? Orang itu tidak punya komunitas dengan orang-orang di mana engkau berada. Itu sebabnya Tuhan mengutus hidupmu supaya engkau bisa dipakai. Ora papa pata syarataka. Ora takara batara. Saudara, biarlah dari teladanan Yesus hari ini mengingatkan kembali tentang tujuan hidup saudara dan saya semula. Ya benar Tuhan, aku adalah orang-orang yang harus mengemban misi, membawa keselamatan orang-orang sekitar saya. Bukan hanya darah Yesus untuk menebus dosa saya, tetapi juga dari kehidupan saya mau membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus, supaya mereka pun memperoleh keselamatan sebagaimana Engkau sudah kerjakan atas kehidupan saya. Haleluya. Haleluya. Pengorbanan Yesus juga memberikan teladan tentang memiliki kasih yang sejati. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, biarlah kasih Tuhan teruji, nampak. Sekalipun mungkin kau disakiti, mungkin hari ini kau mengatakan, aku sedang mengalami kekecewaan, hari ini aku sedang mengalami kepahitan, hari ini aku sedang merancang sesuatu untuk hari yang jahat, aku sedang melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini saya katakan, bertobatlah, berbaliklah kepada Tuhan, minta. Jika orang lain sedang menyakiti engkau, Tuhan sedang menguji tentang kasih yang ada dalam dirimu. Apakah benar-benar kasih yang sejati atau kasih yang palsu? Jika engkau percaya kepada Yesus selayaknya, saya yakini bahwa engkau memiliki kasih yang sejati, yang tidak akan pernah menggunakan kejahatan untuk membalas segala kejahatan yang ada, tetapi engkau akan menggunakan kebaikan sebagai balasan setiap kejahatan yang mereka lakukan kepadamu. Haleluya. Ora papa tarata. Kita kenal, kita tahu tentang doa Tuhan Yesus pada waktu tersalib. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hari ini biarlah engkau berdoa. Hari ini biarlah engkau berdoa dan engkau berkata, Bapa, aku ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Haleluya. Kematian Yesus juga memberikan teladan untuk kita tetap setia sampai akhir. Haleluya. Mari andalkan Tuhan. Mari terus berharap kepada Tuhan. Mari iringi Tuhan sampai akhir hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita ikan pujian yang mengatakan yang lemah dikuatkan. Hari ini, hari Suaranya ke-mute, Om. Kayaknya bukan ke-mute sih, Cik. Keluar dia. Oh, satu udah ada. Satu.
yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta akan melihat. Ya bagiku sana, Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit dari mati. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Kami tinggikan nama Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Bapa. Gloria Haleluya. Gloria Rapata Shikarata Kanamata Sharata Kanamata. Ora Papa Patarata Kanamata Sharata Kanamaya Rata Kanamata. Haleluya. Oh ya Allah, puji Engkau, Tuhan Bapa kita. Haleluya, haleluya. Ora Papa Papa Tarata Kanamata Sharata Kanamata. Ora Papa Papa Tarata Kanamata. Haleluya, 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 haleluya. Oh Rapapa Patashana Matarata Kana Mayarata Kana. Oh Rapapa Papa Patashana Kana Mayarata. Kami tinggikan, kami muliakan nama Tuhan. Kami besarkan nama Tuhan. Haleluya. Iralala papa taratakan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebelum kita masuk untuk melakukan perjamuan kudus, biarlah kita merenung tentang karya kematian Yesus di kayu salib. Sebuah teladan yang luar biasa. Apa tujuan? Apa arti? Haleluya. Adakah kita memiliki kasih dari Yesus kepada sesama? Jika engkau disakiti, pandanglah kepada Yesus. Dia yang tidak berdosa, yang disakiti. Artinya jika engkau disakiti, engkau sedang meneladani, engkau sedang itu merasakan dari apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib. Itulah perasaan yang
Allah Yesus. Saudara kasih. Kita kasih Yesus. Kasih yang sejati. Haleluya. 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 Berapa patah syarat kadapat. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Diralala patah takana mata syarat takana mata syarat takana. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Milikilah kasih Yesus, milikilah kasih Yesus. Haleluya, setia sampai akhir. Tetap mengiringi Yesus. Saya sedih tatkala saya menemukan ada anak-anak Tuhan yang menjual Yesus. Saya sedih tatkala saya mendapatkan orang-orang yang berbalik Allah. Mereka kembali kepada kehidupan lama mereka. Jika saya sedih terlebih lagi, hati Yesus yang sudah mati bagi. Tentu hati Yesus tersayat-sayat. Haleluya. Haleluya. Mari miliki komitmen kepada Tuhan. Buat komitmen malam hari ini. Katakan, Tuhan, aku mau tetap setia mengiringi Engkau. Apapun yang terjadi, aku akan tetap mengandalkan Engkau. Aku tetap berharap kepadamu, Yesus. Aku tetap setia mengiringi Engkau, ya Tuhan. Haleluya. 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 Glory, glory, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pelayanan berjemaat kudus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini Engkau ada bersama dengan kami. Yesus yang telah mati di kayu salib telah memberikan sebuah teladan bagi kami. Teladan yang berharga, teladan yang tidak kami dapati dari dunia ini. Teladan yang tidak akan kami dapati dari sosok manusia manapun juga. Yang pada akhirnya kami menemukan dosa, kami menemukan kelemahan, kami menemukan kesalahan di dalam hidupnya. Tetapi Yesus adalah Yesus pribadi yang sempurna. Tidak ada dosa, tidak ada satu kesalahan, tidak ada pelanggaran sedikit pun yang dikerjakan. Itu sebabnya jika Yesus menjadi teladan bagi hidup kami adalah sebuah pilihan yang tepat. Kami ucap syukur. Kami ucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mengambil bagian dalam perjalanan kudus. Berkatilah setiap anak-anak yang akan mengambil bagian dalam perjalanan kudus ini. Berkati anak-anakmu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Ada satu jaga di sini. Lihat saya.
dosa, hanya dosa besar. Di sana Tuhan telah mati. Mari siapkan hati kita, ku datang pada salib itu, ku terima cinta Tuhan, dan ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa, oh salib yang kasar, oh salib yang kasar, yang ditolak dunia, ku terima dengan karena domba Allah, karena domba Allah telah tinggalkan surga, memikul salib Golgota, ku datang pada salib itu, terima dan jatuh dekat kaki. Sana ku dapat dosa, sana ku dapat dosa. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat roti yang ada di tangan kita dan kita dengarkanlah firman Tuhan sebelum kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Mari bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, terima kasih Yesus, terima kasih.
Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Engkau mematraikan seluruh isi hatimu, firman-Mu dan juga perjamuan kudus yang sudah kami lakukan. Kami akan mengikuti keteladanan-Mu Tuhan. Untuk tetap setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Ya. Ya. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Kita untuk bisa saling menyapa satu dengan yang lain. Ada 29 partisipan untuk bisa mengucapkan selamat Jumat Agung. Biasanya setelah selesai Bapak diantar langsung keluar. Nah ini waktunya buka kamera, nanti bisa difoto oleh Koyoas. Nanti kita bisa lihat orang-orangnya yang beribadah hari ini. Bapak Ibu, sorry ada gangguan internet saya sehingga sempat terputus, sehingga saya harus pakai harus mengalihkannya dengan data seluler ya. Jadi sempat terputus, hilang gitu ya, suara pun akhirnya berubah. Apa yang jadi setting oleh Koyoas berubah semua, sehingga saya pun nggak tahu lagi. Sekarang kembali lagi kepada manual, karena bisa hanya Koyoas yang bisa mengerjakannya ini. Oke. Wow, saya kangen di sini ada orang-orangnya yang luar biasa. Bisa saya sapa satu-satu. Terus ada Koroki dan ada Ibu Mila Dorcas, ya selamat bertemu. Ada kasih ya, Aten biasanya bareng sama Amanda, sekarang punya device sendiri ya. Ada Empusan, ada Pak Lili, ada Cisanti, lalu ada Ibu Vita, ada Pak Hans, dan ada Bu Asi, ada Via, ya Mbak Pak Miming pasti keluarganya, ada Tante Wati, ada Ibu Hana, ada Ibu Yanti, wow luar biasa. Lalu ada Ibu Sani, ada Ibu Femi, ada Ko Indra, ada Ko Yoas, ada Pak Sudi dan Ibu Marlin, Adeline, ada Ko Andre, pasti udah Mary juga, ada Ibu Rita, ada Cifani, ya. Lalu ada siapa lagi nih? Ada Cimega, sama pasti mau Ko Adi, ada Devi atau Ibu Devi nih ya, saya harus menyapa. Devi anaknya, sama mamanya ya, Tante Wati ya. Ada Yefta dan juga ada Ibu Ajin. Bu Ajin, ada Ibu Hana juga udah. Oke, saudara-saudara, rasanya senang sekali untuk kita bisa beribadah. Bu Maria juga ada, Ibu Suditojo udah disebutkan satu-satu. Oke, Bapak Ibu, pengumuman seperti biasa. Hari Minggu kita akan ibadah jam 9, namun tidak ada perjamuan kudus. Kan minggu pertama, perjamuan kudusnya akan dipindahkan di minggu kedua. Kita berdoa supaya minggu kedua gereja sudah selesai, karena kemarin sudah ada 4 baris granit sudah selesai. Kemungkinan hari Selasa granit akan selesai, maka hari Rabu akan dikerjakan partisi untuk mimbar. Itu butuhkan 2 hari juga. Setelah itu ya mungkin nanti kalau ada informasi saya bisa minta seluruh jemaat hari Sabtu untuk datang ya, sebelum ibadah bersih-bersih kita ngelap semuanya. Ya jadi hari Minggu udah kita. Ya jadi oke, di sini ada Kak
Kak Damar bisa divideoin Kak Damar tentang keadaan gerejanya supaya jemaat bisa lihat. Mana Kak Damar? Naik ke atas. Bisa naik atau itu Aten kalau di gereja bisa itu bisa Damar aja, videoin. Damar sudah oke tuh. Pakai video apa? Damar sudah oke. Pakai aja itu videonya, jalan aja, jalan tunjukin sambil tunjukin. Ini. Damar. Damar mana Damar? Kak Damar. Tunjukin mah. Halo Pak, ada. Damar jalan sambil tunjukin. Liatin kameranya, Mar, kameranya liatin, Mar. Iya, Damar tak jalan sambil tunjukin gerejanya, kameranya tunjukin. Udah Bu, udah. Kok belum ada? Gelap itu. Gelap. Lampunya nggak bisa itu, lampunya kan fokusnya ke sana. Nggak bisa itu. Ya, ini keramiknya yang udah dipasang Bu. Keramik. Oh iya. Oke. Ntar mana Damar, mana Kak Damar mana? Itu dia yang jalan itu. Atas tuh deh. Mana Kak Damar? Oh itu. Dia nggak kelihatan Pak, tapi kan dia videokan situasi gereja. Ini dia lagi ya. Ya benar. Oke, saya harus tunggu sebentar. Tunggu sebentar ya. Ini harus di Atas Mar. Damar, atas Mar. yang itu balikin ke Damar. Ya. Itu atas tuh. Itu atas Bu Ros. Itu Iya. atas. Iya. Ya. Oh iya. Udah rapi sih atas sih. Tinggal diulangi mungkin. Iya, puji Tuhan ya. Lampu sorot semua. Lampu belum sih. Iya. Aja Bu. Iya Pak. Ya. Puji Tuhan. Oh. Ya, semua kan pertolongan Tuhan. Nah, Amin. oh. Gerak, Ini- bisa gerak semua Nah, kan. ini ya, plafon. Sebagian Iya, tinggal betul. 90% Ya, ini. saja yang belum dicat. Nah, Iya, oke, benar. Damar, coba lihat lagi lantainya. Granit. Lantai tadi sudah dibikin. Lagi Nah, dibikin oh. WA itu, lagi dipasang. Ini granitnya sudah 4 baris. Nah, kemungkinan hari Selasa semua akan terpasang. Ya, granitnya semuanya akan terpasang. Lalu setelah itu baru kita bangun partisi letter U. Mimbar plus dengan peredam. Ya, semuanya sudah akan 2 hari kemungkinan makan waktunya. Nah, Amin. ya Jumat akan finishing, lalu Sabtu kita bersih-bersih. Gitu Bapak Ibu. Ya. Itu doa kita. Itu doa kita. Nah. Oke. Terima kasih Kak Damar. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu, sekali lagi kita akan mengakhiri pertemuan atau ibadah Jumat Agung ini. Jumat Agung, kita akan berdoa. Ya, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini di mana kami boleh bersama-sama beribadah untuk memperingati kematian-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah apa yang kami lakukan hari ini membawa kami akan terus mengikuti keteladanan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kami. Agar kami boleh menemukan tujuan hidup kami yang sebenarnya. Jika arah hidup kami salah, biarlah kami hari ini kembali lagi kepada apa yang Engkau inginkan atas kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan akan tolong seluruh umat-Mu, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut sejati yang tetap setia sampai pada akhir. Tentu kami juga harus memiliki kasih Kristus. Kasih yang sejati, kasih yang teruji, yang akan kami nyatakan bagi dunia ini, sehingga setiap orang akan percaya kepada Yesus. Kami berdoa memberkati seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tolong apapun yang mereka lakukan sepanjang hari ini, mereka tetap ada di dalam pemeliharaan tangan-Mu Tuhan. Bahkan kami berdoa buat renovasi gereja yang masih terus dikerjakan.
Kami berdoa biar para tukang yang bekerja diberikan perlindungan, penjagaan, dan bahkan kekuatan sehingga mereka bekerja lebih lagi dan lebih lagi, sehingga terjadi percepatan di dalam penyelesaian daripada gerejamu ini Tuhan. Kami mohon kepada Tuhan supaya Allah akan turut terlibat sehingga minggu depan tanggal 11 April kami rindukan kami bisa menggunakan gereja untuk beribadah bersama-sama, berkumpul menaikkan menyembah kepada Tuhan, menaikkan rasa syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah nyatakan sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Berkati ibadah hari Minggu, berkati Indonesia yang saat sedang bergumul menghadapi teroris-teroris yang berusaha untuk mengacaukan, yang berusaha untuk mengganggu stabilitas, keamanan, dan kesatuan di tengah bangsa Indonesia. Biarlah setiap tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh mereka digagalkan oleh Tuhan. Kami berdoa berkati para pihak pemerintah, aparat kami yang berusaha untuk mendeteksi setiap tindakan-tindakan kemungkinan-kemungkinan yang akan mengulang kembali tindakan teror ini kepada baik gereja-gereja Tuhan maupun buat Polri yang menjadi sasarannya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau gagalkan segala rancangan-rancangan jahat ini. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mengangkat tangan, kita akan memperkatakan perkataan iman. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Saya adalah anak Allah, penuh kemuliaan, hidup dalam kebenaran, memberkati dan membawa jiwa untuk diselamatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak aku. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat memperingati Jumat Agung. Terima kasih Pak Edi, terima kasih semua, shalom. Amin. Shalom, Shalom. shalom, shalom.